saya. Dan sekarang saya sedang berada di sebuah hutan dan juga sebuah pegunungan. Jadi rencananya tuh kita mau mengeksplor hutan di sini dan kita akan mencari makanan apa saja sih yang bisa dimakan di dalam hutan. Jadi ikuti saja perjalanan saya. Yuk kawan-kawan. Oh, bisa dilihat kawan-kawan. Ini adalah tanaman arbei, kalau di daerah saya namanya arbei. Nah, ini tuh sejenis tumbuhan murbei. Cuma emang buahnya gak ada, cuma ini satu doang. Nah, ini yang masih mentah nih. Ini yang masih hijau. Dan kalau sudah matang ini warnanya merah. Ini masih mengkal. Dan rasanya tuh masih asam. Nah, kalau udah matang rasanya tuh manis sekali. Nanti kita cari lagi di depan. Yuk. Di sini ada tumbuhan marendong bulu. Mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan manfaatnya. Dan ini bisa langsung dimakan. Dan emang rasanya tuh manis. Lalu kita cari lagi makanan ini. Banyak di dalam. Nah, kawan-kawan, di sini banyak sekali terdapat tanaman congkok. Kalau daerah saya di Sunda ini namanya congkok. Jadi yang bisa dimakan tuh ini. Nah, jadi kita bisa mengambil ininya tuh, dalamannya. Dalaman deh. Nah. Jadi yang diambil tuh bagian terdalamnya. Jadi kita buka dulu. Nah, jadi ini tuh yang bisa dimakan tuh ini nih. Kita bisa langsung memakannya. Teksturnya tuh lunak, rasanya tuh hambar. Dan untuk manfaatnya sendiri, tanaman congkok tuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengobati demam dan lain-lain. Cuma bagian yang paling dalamnya saja, karena untuk bagian kesininya tuh udah alot. Nah, selain diambil bagian ininya, kita juga bisa mengambil buahnya. Nah, cuma di sini emang nggak ada buahnya, tuh udah belum ada. Kalau ada buahnya tuh
Di sini tuh seperti rasa mentimun. Buahnya tuh seperti segini nih, kecil, dan rasanya tuh seperti mentimun. Dan nanti kita cari lagi di depan, ikutin terus yuk. Nah, lihat kawan-kawan, kita menemukan pohon pakis. Ini sejenis pakis. Nah, jadi yang bisa dimakan tuh ini nih. Jadi kita bisa, tapi harus dimasak terlebih dahulu. Nih, seperti ini. Ini adalah pucuk pohon pakis. Nah, selain pucuknya, kita juga bisa memakan bijinya nih. Nah, kecil-kecil. Kalau untuk bijinya sendiri, selain bisa dimasak, kita juga bisa memakannya langsung. Kita langsung cobain. Teksturnya tuh kriuk dan sedikit berlendir, dan rasanya tuh seperti timun. Jadi tumbuhnya tuh di sepanjang tangkai-tangkai daunnya. Dan ini kalau di daerah saya namanya tuh paku gendong, tapi gak kemana-mana ya. Kawan-kawan, kita udah masuk ke dalam sebuah hutan, udah lebih jauh. Jadi kita akan terus lanjut untuk mencari tanaman apa saja atau tumbuhan apa saja yang bisa kita makan. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, bisa dilihat kawan-kawan, kita menemukan poh-pohan. Ini adalah salah satu tanaman atau tumbuhan yang bisa kita makan ketika kita berada di hutan. Nah, untuk daunnya sendiri itu tuh berbentuk kayak gini dan sedikit mengkilap. Awas jangan sampai tertukar karena ada daun yang mirip seperti poh-pohan. Nah, untuk poh-pohan sendiri seperti ini. Cuma ini daunnya jelek kayaknya, kena ulat. Kita ambil yang agak bagus. Nah, jadi poh-pohan itu salah satu daun yang bisa kita konsumsi. Ini tuh banyak dipakai untuk lalapan, untuk teman makan, dipakai sambal, ini enak nih. Dan kita langsung cobain nih. Rasanya tuh agak pahit sedikit dan juga sedikit sepet. Kesan dalam muncul Sunda.
kawan-kawan, mungkin tadi beberapa tanaman atau tumbuhan yang bisa kita makan ketika kita berada di hutan. Dan untuk video-video selanjutnya ikutin terus karena masih banyak tanaman atau tumbuhan yang bisa kita makan di hutan. Nah, jikalau nanti amit-amit kawan-kawan kesusahan di hutan atau gak ada makanan, kalian kan bisa mencarinya karena kalian udah melihat video di saya. Dan nantikan video selanjutnya.